Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasanatul Karimah. Di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai artikel yang berjudul Penilaian berbasis kelas pada pembelajaran pendidikan agama Islam di madrasah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu dalam prakteknya pada kegiatan pembelajaran PAI di madrasah, di dalam penilaian itu ada istilah mengukur, menilai, dan evaluasi. Yang mana yang pertama yaitu pengukuran. Pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan sesuatu dengan satu ukuran tertentu, dan pengukuran ini bersifat kuantitatif. Yang mana dalam kegiatan pengukuran ini, proses atau kegiatannya dilakukan secara sistematis atau teratur. Hal ini dilakukan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Terus yang kedua yaitu penilaian. Penilaian ini merupakan kegiatan guru dalam mengambil suatu keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran baik buruk, dan penilaian ini bersifat kualitatif. Sedangkan dalam kegiatan penilaian ini, proses atau kegiatannya itu dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. Penilaian ini dilakukan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar dalam rangka membuat keputusan berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu. Nah, di sini kan penilaian itu sifatnya kualitatif. Jadi, apabila kita akan menilai sesuatu itu harus melihat langsung objeknya. Proses penilaian ini mempunyai peran yang penting karena dalam proses ini pendidik itu bisa mengetahui sejauh mana sih tercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. Terus evaluasi. Evaluasi ini meliputi dua langkah di atas, yaitu mengukur dan menilai. Apabila kita sedang melakukan pengukuran dan penilaian, berarti kita sedang melakukan evaluasi. Dan evaluasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses pembelajaran di sekolah. Jadi dengan adanya evaluasi ini kita bisa mengetahui apa saja sih masalah-masalah yang menjadi penghambat pada saat proses pembelajaran di sekolah. Jadi ketiga kegiatan di atas ini, yaitu pengukuran, penilaian, dan evaluasi itu sifatnya hierarki. Maksudnya yaitu ketiga kegiatan tersebut dalam proses belajar mengajar itu tidak dapat dipisahkan antara satu sama lain. Dan dalam pelaksanaannya itu dilakukan secara berurutan. Terus selanjutnya prosedur evaluasi pelaksanaan pembelajaran PAI di kelas. Nah, prosedur ini ada 4 tahap, yaitu yang pertama ada perencanaan, terus pengumpulan data, analisis data, dan penafsiran data. Nah, di perencanaan ini merumuskan tujuan evaluasi yang hendak dilaksanakan dalam suatu proses pelaksanaan program pembelajaran di kelas, didasarkan atas tujuan yang hendak dicapai dalam program tersebut. Terus yang kedua ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu pelaksanaan evaluasi. Terus yang kedua memeriksa hasil-hasil evaluasi, dan yang ketiga yaitu memberi kode atau skor. Terus analisis data. Analisis data ini bisa menggunakan 2 cara, yaitu dengan cara pengolahan secara statistik dan pengolahan bukan secara statistik. Terus yang keempat ada penafsiran data. Di penafsiran data ini sudah masuk ke suatu pernyataan tentang hasil pengolahan data. Baik, yang pertama perencanaan. Nah, sebelum evaluasi hasil belajar itu dilaksanakan, kita itu terlebih dahulu harus menyusun perencanaannya itu secara baik dan matang. Perencanaan evaluasi hasil belajar itu umumnya oleh Sudijono mencakup 6 jenis kegiatan, yaitu yang pertama merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi. Jadi sebelum melakukan evaluasi, kita itu harus terlebih dahulu merumuskan tujuannya. Apa sih
tujuan dilaksanakan evaluasi itu. Terus yang kedua, menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi. Jadi, di sini aspek-aspeknya itu harus jelas. Dan yang ketiga, memilih dan menentukan teknik yang akan dipergunakan di dalam pelaksanaan evaluasi. Jadi, ketika kita memilih dan menentukan teknik itu harus sesuai dengan domain yang akan kita nilai. Terus yang keempat, menyusun alat-alat pengukuran dan penilaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, menentukan tolak ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan pegangan atau patokan dalam memberikan interpretasi terhadap data hasil evaluasi. Terus yang terakhir yaitu menentukan frekuensi dari kegiatan evaluasi hasil belajar itu sendiri. Yang mana kapan dan seberapa kali evaluasi hasil belajar itu akan dilaksanakan. Terus yang kedua, pengumpulan data. Nah, dalam evaluasi hasil belajar itu, wujud nyata dari kegiatan menghimpun data adalah melaksanakan pengukuran. Misalnya dengan menyelenggarakan tes hasil belajar. Apabila hasil evaluasi belajar itu menggunakan teknik tes, atau menggunakan pengamatan, wawancara, atau angket dengan menggunakan instrumen-instrumen tertentu berupa rating scale, checklist, interview guide, atau kuesioner. Ini digunakan apabila evaluasi hasil belajar itu menggunakan teknik non-tes. Terus, setelah melaksanakan pengukuran itu, setelah melaksanakan kegiatan yang pertama, kita itu bisa memeriksa hasil dari evaluasi itu. Setelah kita memeriksa, kita baru bisa memberi kode atau skor. Jadi, skor yang diperoleh itu berapa. Nah, data yang kita peroleh dalam pengumpulan data tersebut itu merupakan data mentah yang belum dapat memberikan gambaran jelas kepada kita. Maka dari itu, data yang telah berhasil dihimpun harus disaring terlebih dahulu sebelum diolah lebih lanjut. Nah, proses penyaringan ini dikenal dengan istilah penelitian data atau verifikasi data. Verifikasi data ini maksudnya yaitu untuk memisahkan data yang baik dan data yang kurang baik. Terus yang ketiga, analisa data. Nah, di analisa data ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan menggunakan teknik statistik atau non-statistik. Nah, kita menggunakan teknik itu tergantung pada jenis data yang akan diolah atau dianalisis. Nah, mengolah data dan menganalisis hasil evaluasi ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Gitu. Ini contohnya dengan analisis statistik itu ya misalnya kayak gini. Penyusunan atau pengaturan dan penyajian data lewat tabel-tabel, grafik atau diagram. Terus perhitungan rata-rata, standar deviasi, pengukuran kolerasi, uji benda min atau uji benda frekuensi dan sebagainya. Terus kita itu dapat menghasilkan informasi-informasi yang lebih lengkap dan amat berharga. Terus yang keempat, yang terakhir ini penafsiran data. Di penafsiran data ini kan sudah termasuk suatu pernyataan atau statement tentang hasil pengolahan data. Nah, dari data hasil evaluasi itu, pada akhirnya dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi itu sudah barang tentu, harus mengacu kepada tujuan dilakukannya evaluasi itu sendiri. Jadi, kita itu sudah fokus kepada tujuannya itu dilakukannya evaluasi itu. Terus ini penilaian berbasis kelas. Penilaian berbasis kelas ini merupakan suatu proses pengumpulan, pelaporan dan penggunaan data dan informasi tentang hasil belajar peserta didik untuk menetapkan tingkat pencapaian dan penguasaan peserta didik terhadap tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Tujuan yang dimaksud adalah standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator pencapaian belajar yang terdapat di dalam kurikulum. Nah, penilaian ini tuh bisa dilakukan oleh guru dalam rangka pada saat proses pembelajaran. Gitu. Nah, hasil penilaian berbasis kelas ini dapat menggambarkan kompetensi, keterampilan, dan kemajuan peserta didik selama di kelas. Terus, penilaian berbasis kelas merupakan prinsip, sasaran yang akurat, dan konsisten tentang kompetensi atau hasil belajar siswa, serta pernyataan yang jelas mengenai perkembangan dan kemajuan siswa. Nah, maka dari itu, dengan adanya penilaian berbasis kelas ini, dapat membantu mempermudahkan guru dalam mengetahui sampai di mana ketercapaian pengetahuan siswa itu selama belajar. Terus di sini penilaian ini terdapat dua sistem penilaian, yaitu pertama penilaian internal. Penilaian internal ini dilakukan oleh pendidik dan satuan pendidikan, yang mana penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memantau proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi belajar. Nah, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu merupakan proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Jadi perbedaannya di sini yaitu penilaian yang dilakukan oleh pendidik itu meliputi 3 aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan penilaian yang dilakukan oleh satuan pendidikan itu hanya meliputi 2 aspek saja, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk sikapnya itu dilakukan oleh pendidik, penilaian oleh pendidik itu. Terus yang kedua itu ada penilaian eksternal. Penilaian eksternal ini dilakukan oleh pemerintah sebagai pengendali mutu, seperti UN atau ujian nasional. Baik. Ini teknik penilaian pembelajaran berbasis kelas. Nah, di dalam penilaian ini pasti ada teknik-tekniknya kan. Di dalam penilaian itu terdiri dari 3 domain. Ada 3 domain. Yang pertama, domain sikap, terus domain kognitif, dan domain psikomotorik. Nah, di domain afektif ini atau sikap itu menggunakan teknik observasi. Nah, teknik observasi ini merupakan teknik utama dalam melakukan penilaian sikap, karena kita itu bisa menilai sikap dari peserta didik itu jika kita mengobservasi dengan melakukan sebuah pengamatan. Namun, teknik penilaian diri dan penilaian antar teman itu hanya teknik penunjang saja dalam penilaian ini. Terus, teknik penilaian diri ini dilakukan oleh peserta didik. Terus teknik penilaian diri ini dilakukan oleh peserta didik itu sendiri, sedangkan penilaian antar teman itu dilakukan oleh masing-masing peserta didik yang saling menilai antara satu sama lain. Gitu. Terus yang kedua, domain kognitif atau pengetahuan. Ini teknik penilaian yang akan dilakukan pada ranah kognitif ini yaitu dengan menggunakan teknik tertulis, tes lisan, penugasan, dan portofolio. Namun teknik yang paling utama yaitu dengan menggunakan teknik tes tertulis dan penugasan. Karena pada saat siswa kita bisa tes secara tertulis ataupun dengan memberi tugas tertentu sesuai dengan kompetensi maupun indikator-indikator yang ingin dicapai. Tentunya itu kita sedang melakukan proses penilaian dalam ranah pengetahuan. Untuk menunjang itu semua,
kita bisa menggunakan tes lain, yaitu berupa tes lisan, dengan cara kita langsung melakukan tes secara lisan, dengan langsung melakukan tanya jawab, wawancara, dan lain-lain gitu ya. Pokok yang berhubungan dengan tes lisan. Nah, dengan begitu, kita itu bisa mengetahui pengetahuan siswa itu sejauh mana. Begitu juga dengan teknik portofolio, yang mana tugas-tugas yang sudah diberikan selama pembelajaran itu dibukukan. Kemudian kita bisa menilai hasil portofolio dari siswa itu. Terus yang ketiga ada domain psikomotorik atau keterampilan. Teknik penilaian ini akan dilakukan pada ranah psikomotorik, yaitu dengan menggunakan teknik penilaian kinerja, proyek, dan portofolio. Nah, teknik kinerja ini bisa dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu, seperti praktek sholat, presensi, bermain peran, dan lain-lain. Gitu. Terus ada teknik, sedangkan dalam teknik proyek ini kita bisa mengasih tugas siswa itu dalam kurun waktu tertentu. Sedangkan portofolio itu kayak tadi, itu membukukan hasil tugas-tugas siswa itu, kemudian kita menilai hasil portofolio dari siswa itu. Yang pertama ini ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini ditunjukkan untuk mengetahui capaian atau perkembangan sikap siswa dan memvalidasi tumbuhnya perilaku sesuai dengan butir-butir nilai sikap dalam KD dari KI1 dan KI2. Yang perlu digarisbawahi yaitu KD dari KI1 dan KI2. Nah, penilaian sikap ini merupakan kegiatan untuk mengetahui kecenderungan perilaku spiritual dan sosial siswa dalam kehidupan sehari-hari di dalam dan di luar kelas sebagai hasil pendidikan. Nah, dalam penilaian sikap ini kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama yaitu dengan melakukan observasi. Nah, observasi ini bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester, terus bisa juga dilakukan oleh wali kelas dan guru BK selama 1 semester. Nah, dalam penilaian sikap teknik observasi ini, di sini guru bisa melakukan penilaian itu kapan saja. Sedangkan penilaian dalam aspek penunjangnya yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman itu bisa dilakukan setiap 1 kali menjelang UAS. Bentuk instrumennya pada saat menggunakan teknik observasi yaitu dengan menggunakan lembar observasi dan jurnal. Sedangkan dalam teknik penilaian diri dan teknik penilaian antar teman itu kita bisa menggunakan instrumen dengan bentuk daftar cek dan skala Likert. Nah, dalam penggunaan instrumen penilaian ini bisa berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh pendidik untuk menilai. Dan di sini peserta didik itu tinggal mengisi saja dengan cara menceklis sesuai dengan pertanyaan yang telah guru berikan. Jadi di sini tuh siswa itu hanya menceklis saja sesuai dengan aspek-aspek yang sudah disiapkan di situ. Terus yang kedua ada penilaian pengetahuan. Nah, di sini penilaian pengetahuan itu penilaian yang dilakukan untuk mengetahui penguasaan siswa yang meliputi pengetahuan faktual, konseptual, maupun prosedural, serta kecakapan berpikir tingkat rendah hingga tingkat tinggi. Penilaian pengetahuan ini dilakukan dengan berbagai teknik penilaian sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Gitu. Jadi dalam penilaian ini dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada saat menyusun RPP atau pada saat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. Dalam
penilaian pengetahuan ini kita bisa melakukannya dengan berbagai cara, yaitu diantaranya dengan tes tertulis. Nah, tes tertulis ini bisa menggunakan instrumen berupa benar salah, menjodohkan, pilihan ganda, uraian, atau isian lengkap. Isian atau melengkapi. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui penguasaan pengetahuan siswa untuk perbaikan proses pembelajaran dan pengambilan nilai. Terus, yang kedua ada tes lisan. Tes lisan ini bentuk instrumennya yaitu tanya jawab. Terus penugasan. Di penugasan ini bisa dengan menggunakan instrumen tugas secara individu maupun kelompok. Terus yang keempat ada teknik portofolio, yaitu dengan menggunakan instrumen berupa sampel pekerjaan siswa terbaik yang diperoleh dari penugasan dan tes tertulis. Terus, teknik ini semuanya itu bisa dilakukan dan bentuk-bentuk instrumennya itu hanya dilakukan pada saat proses penilaian itu berlangsung. Karena proses penilaian ini kompleks, sehingga semakin banyak dan juga beragam dalam proses penilaian itu, maka kita akan lebih mudah untuk mengetahui hasil penilaian secara valid. Terus selanjutnya, yang terakhir ada penilaian keterampilan. Nah, pada penilaian keterampilan ini dipilih sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4. Nah, penilaian keterampilan ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan untuk melakukan tugas tertentu di dalam berbagai macam konteks sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi. Ini. Jadi teknik penilaian keterampilan yang digunakan ini sesuai dengan karakteristik KD pada KI 4, yaitu keterampilan. Terus ini teknik penilaian keterampilan itu bisa berupa kinerja. Nah, terus bentuk instrumennya itu bisa berupa rubrik pekerjaan penilaian kinerja. Nah, dalam teknik kinerja ini kita tuh bisa mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan, proses, atau hasil produk. Terus yang selanjutnya ada teknik penilaian dengan proyek. Nah, teknik proyek ini itu bisa dilakukan kita untuk mengetahui kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas dalam periode atau waktu tertentu. Nah, apabila di kinerja itu berfokus pada prosesnya, sedangkan di proyek itu berfokus pada periodenya atau waktu tertentu tugas itu diberikan. Terus yang ketiga ada teknik dengan menggunakan portofolio. Nah, teknik portofolio ini diambil pada sampel karya siswa terbaik dari KD pada KI 4 untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Nah, ini dalam jenjang waktunya yaitu dalam 1 semester. Portofolio ini bisa menggunakan instrumen berupa sampel pekerjaan siswa terbaik dari KD pada KI 4. Nah, dalam bentuk instrumen rubrik itu maksudnya yaitu kriteria-kriteria atau indikator-indikator yang telah disiapkan atau aspek-aspek yang telah disiapkan dalam rangka untuk menilai kinerja atau proyek dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu ini penelitian, ada penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan sebuah penyelidikan atau kajian secara sistematis dan terencana untuk memperbaiki pembelajaran dengan jalan mengadakan perbaikan atau perubahan dan mempelajari akibat yang ditimbulkannya. Jadi, penelitian tindakan kelas ini berfokus pada pemecahan masalah yang berada dalam lingkungan kelas. Jadi dengan adanya penelitian tindakan kelas ini kita itu bisa mengetahui
masalah-masalah apa yang terjadi pada lingkungan kelas itu sendiri gitu. Dengan adanya penelitian ini kita bisa dengan mudahnya memecahkan masalah yang berada dalam lingkungan kelas tersebut. Ini dalam penelitian tindakan kelas ini guru itu mempunyai peranan yang penting. Karena guru disinilah yang akan melakukan penelitian. Maka dari itu, di sini guru itu akan terlibat langsung secara penuh dalam proses penelitian. Dengan begitu, keterlibatan pihak dalam melakukan penelitian ini sangatlah kecil. Jadi, di sini tuh yang melakukan penelitian, yang akan melakukan penelitian tindakan kelas itu adalah guru itu sendiri. Karena gurulah yang akan mengetahui proses belajar mengajar di dalam kelas itu sendiri seperti apa. Terus kendala-kendala yang dialami pada saat proses pembelajaran itu seperti apa, dan itu gurulah yang akan mengetahui. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.